hari ini saya ditemani oleh Gadis Cantik. Siapa sih? Ini orang-orang di sini kiranya kita buta. Podcast sambil pakai kacamata hitam. Channel lah nggak? Macam cakran aneo. Iya, tapi lucunya gitu loh, kita nggak ada janjian. Sama-sama pakai baju atasan kita, bawa abu, ya kan? Bawa Iya. abu kan. Nah, jadi ya begitu masuk, ya lu kok pakai hitam ya sama. Cuma bagian bawahnya beda. Satu perawan, satu enggak. Ya ini mempromosikan diri dia masih perawan. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lah dengan si Kathy, ya kan? Kan semua orang juga kayaknya berapa persen penduduk Medan yang udah mengenal dirimu? Gak berani mengakui. Biarkanlah netizen yang mengakui. Ya, biar nanti yang kalau kenal langsung bilang aku kenal gitu ya. Oke, jadi aku sehari ini mau tanya-tanya sedikit lah ke Kathy mengenai dulu. Setahu kamu nggak gitu cantik loh, Kat. Kamu sampai dulu aku pernah anggap oh ini muka kok agak lonjong, agak gimana gitu. Kok kayak mirip sendok atau apa gitu. Iya, iya. Pernah nggak kamu dijuluki atau dikasih tahu orang bahwa lu tuh mukanya kok muka sendok kayak atau apa, pernah nggak? Pernah? Pernah. Kan ada satu orang content creator hina-hina aku muka sendok. Gara-gara itu semua orang, bahkan kadang di toko juga ada orang memanggil aku dengan julukan itu. Iya. Tapi ya gak apa-apa, biarin aja. Oke, jadi yang paling tidak enak didengar dari netizen itu apa sih, Kathy? Yang paling tidak enak dari netizen gak ada sih, karena bagiku netizen itu ibaratnya ya udah orang-orang nonton, mereka mau ketik apa ya udah. Yang paling penting adalah rencanaku tetap jalan dan best friendku itu stay. Sahabat-sahabat terbaikku itu stay. Oke. Meskipun mereka udah tahu kekuranganku, mereka stay. Dengan sebaliknya juga sama. Ketika aku tahu kekurangan mereka, aku tetap stay mendukung mereka. Di saat kita lagi down, sahabat-sahabat yang ada. Jadi mereka sangat penting. Dan rencana kita ke depannya itu juga sangat penting. Jadi sekarang gue cuma fokus 2 hal itu sih. Oke. Jadi Kathy mulai dunia konten kreator ini sebenarnya dari usia berapa sih? Sebenarnya dari aku SMA 2, gue udah mulai. Gue mulai edit-edit, coba-coba upload ke YouTube dengan punya impian itu bisa kayak Chandra Leo, Edojel. Ya kan pada saat itu kan mereka lagi booming. Ya. Cuma ya pada saat itu gue masih belum ketemu warnaku. Gue masih gak tahu cara edit yang benar. Gue masih sangat tanda kutip perfeksionis. Ingin video yang sangat indah baru di-upload. Ternyata enggak ada yang views. Sampai gue kuliah di Taiwan juga, gue buat konten tentang Taiwan juga yang nonton dikit. Terus balik ke Indonesia, gue coba lagi dan dapat. Ternyata gue harus ngomong sesuatu yang agak berbeda dengan orang lain, yang berani dikit, itu orang udah nonton. Dari situ gue tahu warnaku. Ya udah, buat sampai hari ini. Oke. Berarti udah berapa tahun ya? 10 tahun. Udah 10 Sekarang tahun. 2026. Gue mulainya itu 2016. Oke, itu mulai dari followers berapa ya? Waktu itu followers gue gak main Instagram dulu. Oke. Gue beneran murni genjot Instagram itu di tahun 2024. Di pertengahan 2024 followersku itu masih 2000, 3000. Sekarang udah di atas 100K ya? Udah hampir 100. Jadi ke depan kalau menurut Kathy sebenarnya orang ngapain sih harus jadi konten kreator, atau dia kenapa harus ekspos sesuatu di dunia medsos? Ini apa sih benefitnya? Karena kedepannya orang akan melakukan transaksi ketika mereka melihat lo. Contoh, ada 2 toko ya, satu toko kopi A, satu toko kopi B. Si A ini dia menjual kopi tapi tidak pernah kasih tahu ke orang-orang. Sedangkan si B dia kasih tahu ke orang-orang, mungkin dari medsos. Lama-lama orang tahu dan orang beli. Ya sama konsepnya seperti zaman dulu. Zaman dulu orang ekspos dari mana? Dari media, ya kan? Dari koran, dari TV. Ya sekarang kita ada medsos. Ya pakailah itu sebaik mungkin. Oke, berarti justru menurut Kathy malah ini adalah satu kesempatan, wadah ya, atau wadah. kesempatan bagi orang-orang yang mau mempromosikan apapun yang mau dia jual atau apapun itu melalui dunia medsos. Ya, dari medsos juga bisa meningkatkan value kita. Orang jadi kenal lu siapa. Dan lama-lama lu kan bisa tahu, oh ternyata dunia entertainment seperti ini, dunia artis seperti ini. Lu jadi makin tahu. Tapi ada orang bilang,
aku privasiku gak mau lah aku umbar-umbarkan di dunia medsos gitu. Aku Nah, mau jadi diriku sendiri, itu boleh nggak? ya aku di medsos juga gak pernah umbar-umbar privasi. Aku di medsos tidak pernah sharing rumahku, ada keluarga apa, aku tinggal di mana, gak pernah. Yang ku share kan semuanya hanyalah karya-karya. Jadi gak ada hubungannya sih. Oke, jadi teman-teman gak usah khawatir bahwa kalau kita ekspos sesuatu di medsos itu bukan berarti kita mengekspos diri kita secara seutuhnya. Tapi kita sebenarnya cuma mau tanda kutip itu kita mau menginformasikan apa yang kita jual, Iya, apa yang kita punya, yang orang lain tidak tahu akhirnya jadi tahu. Sebenarnya benar. lebih ke sana aja Iya. ya. Sebenarnya dunia medsos itu positif kalau kita pakai ke cara yang positif. Kecuali kalau Anda mau bawa ke arah negatif, ya siapa bisa cegah ya, karena Iya, mindset setiap orang kan beda-beda, tergantung bagaimana kita menyikapi, tergantung bagaimana kita menanggapi ya, jadi itu semua balik ke diri kita benar. masing-masing ya. Oke, jadi kalau menurut Kathy untuk pemula, kalau misalnya orang yang belum biasa untuk expose, itu dia harus mulai dari kapan sih? Ya mulai dari sekarang, mulai dari hari ini. Create script pertamamu, create video pertamamu, upload. Hasilnya gimana jangan jangan mau tahu. Karena video pertamaku juga jelek. Jelek banget. Itu apalagi aku masih gak jago dandannya. Itu jelek banget. Tapi kalau tidak ada video pertama, tidak akan ada video kedua. Tidak ada video kedua, tidak akan ada video ketiga. Kalau tidak ada itu semua, tidak ada Kathy yang hari ini dengan posisi followers udah mau 100k. Jadi enjoy the process. Selama proses pasti ada yang namanya, ih jelek ya videonya ya, ih aku dihina ya. Tapi dari situ kita belajar jadi lebih baik. Oke, jadi secara keseluruhan total udah ada berapa yang udah Kathy post? Waduh, gak ingat. Kayaknya udah banyak sih. 1.000, 2.000, 3.000 lebih? Kayaknya lebih. Lebih ya. Hah. Nah, jadi teman-teman semua bermula dari angka 1. Dari 1 untuk 10, 10, 100, Iya. 1000, ya 10.000 dan selanjutnya. Jadi segala sesuatu mulai dari angka 1 ya. Jadi kita harus berani memulai dulu. Mulai saja Segala dulu. sesuatu dimulai dari sperma. 1 ekor itu memenuhi bumi udah. Beranak cucu semua. Ya, memang masih perawan tapi tahu semua tentang sperma. Ya perawan kan bukan berarti Itu ilmu bodoh. pengetahuan Ya, ya. ini kan ilmu pengetahuan. Iya, benar-benar. Jadi ya tidak selamanya yang kita ucapkan itu mengandung konotasi negatif. Terkadang memang itulah pembelajarannya. Karena biologi itu kan bukan hal yang negatif kan, kan memang harus diketahui oleh setiap manusia kan. Nah, jadi oke, jadi kedepannya planning Kathy untuk dunia kontennya si Kathy itu mau dibawa ke arah mana? Dari dulu SMA, gue punya impian ingin punya media company. Gue juga ingin punya sekolah yang dikaitkan dengan media. Makanya aku kuliah ambil jurusan media komunikasi karena aku suka hal-hal yang berbau media. Aku juga punya impian bangun sekolah. Jadi dengan harapan hal-hal yang aku buat ini one day bisa jadi media company yang baik. Waktu di tahun 2018 itu pertama kalinya aku buat studio mini. Ada meja, ada mikrofon yang digantung, buku untuk aku tulis skrip. Pada saat itu gue udah berimajinasi. One day aku punya banyak video, ada orang yang nonton, terus ada podcast ya. Ini kan semua pelan-pelan udah muncul. Ya one day gue punya visi itu ada media yang besar, ada sekolah yang baik juga, anak-anak yang mau belajar dunia konten itu bisa belajar and they grow. Itu visiku yang sejauh inilah. Wow, itu luar biasa. Iya. Jadi agak lain ya cita-citamu ya. Agak lain ya. Ya, kalau biasanya kan dulu apa cita-citanya? Presiden cita-citaku. Paling ke profesi-profesi ya. Tapi kamu kok kayaknya lebih sesuatu yang ke edukasi ya. Iya, dari dulu dari SMA teman-teman tanya cita-citamu apa, jawabanku ya jadi aktor, jadi artis, tapi masih kecil, gue tidak tahu gimana menjelaskan. Setelah dewasa, gue baru ngerti, gue ingin ada media company. Caranya gimana gak tahu. Dari nol semua, gue gak tahu. Gue tidak nyangka bisa ketemu temen yang pas, ketemu ya semuanya terkonek lah. Iya. Karena dari dalam diri kamu tetap masih memimpikan itu sehingga alam semesta itu bisa mendukung kamu. Kalau kamu benar-benar niatnya itu
kuat, tulus, suatu saat pasti itu bisa terwujud lah Kat ya. Jadi kalau misalnya ini aku mau debat ya, kan dari tadi Cici tanya terus. Misalnya aku pengen jadi presiden, bisa Oke. nggak? Posisi aku nggak ada dana, Oke. kan nggak bisa. Iya, Jadi benar. menurutku gimana ya? Mungkin memang ini udah memang jalanku. Kalau memang udah jalanku, mau ada uang atau nggak ada uang itu pasti akan ketemu. Dan di dalam lubuk hatiku tetap ada hal itu. Oke. Menurutku sih gitu ya. Iya, 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 iya. Dan itu tidak salah. Dan itu Oh, memang kamu harus berani. oh, oke. Harus berani bermimpi itu masih free kan? Masih Kalau free. kalau bermimpi cita-cita itu semua masih free, ya silahkan. Makanya enak single, Sebelum masih di, free. sebelum dikenakan pajak ya, sebelum dikenakan Iya, bermimpi itu kenakan pajak tuh. iya. Jadi sekarang ini semua orang boleh bermimpi, tapi kalau bisa apa yang kita impikan itu satu persatu lah kita coba. Ya, Mulai satu dari persatu. apa? Yang penting mulai dulu. Hmm, Karena untuk mencapai sesuatu itu tidak langsung tuk tiba-tiba ya. benar. Nah, itu ada proses yang mau dilewati. Prosesnya yang sangat indah sih. Sekarang gue suka flashback ke masa lalu, gue lihat perjalanan udah panjang ya dan cepat. Begitu waktunya udah tepat, lu akan ketemu orang tepat, tempat Iya. yang tepat, dukungan yang tepat, kayak semuanya Iya. terkonek aja sih. Benar. Hmm, Tapi semua mulai dari Nol. diri Ya. Kathy yang pertama, yang mau dulu, maju dulu, melangkah dulu. Ya, Ya. jadi di sini Kathy ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin seumuran Kathy atau di bawah Kathy atau di atas Kathy? Sebenarnya kita jadi manusia itu harus gimana sih dalam menyikapi hidup kita? Jangan pernah anggap sepele mimpimu. Mimpimu mungkin kelihatannya kecil, kayak aku gak ada modal nih, aku awalnya dari hal-hal kecil, tapi jangan pernah anggap remeh. Sekecil apapun itu, one day akan jadi besar, tergantung lu gimana menghargainya. Kayak biji semangka itu kan kecil, tapi ketika lu panen dengan sepenuh hati, lu kasih pupuk, kasih air, waktunya kalau udah tepat dia jadi besar. Udah besar lu bisa enjoy makan, kasih keluarga, kasih teman makan lagi. Ya, So malah enjoy the process aja malah sih. semua orang di seluruh dunia akhirnya bisa makan Ya. semangka kira-kira gitu Iya, ya. iya. Ya, jadi satu pesan yang sangat bagus bagi kita semua ya. Kita jangan gampang menyerah ya. Kita cari terus. Mungkin suatu saat ada yang punya visi yang sama dengan kita, bisa kerjasama, Iya. akhirnya jadilah sesuatu. Iya. Itu kan maksudnya kan. Iya, benar-benar. Oke, jadi Kathy ada lagi yang mau disampaikan? Enggak ada sih. Ya. Jangan kira kita buta ya, itu aja. Kita enggak buta. Kita cuma nyentrik biar orang-orang melihat kita. Kita cuma jago bergaya. Banyak gaya gitu ya. Iya. Oke, tapi apa ini pembicaraan singkat kita hari ini sampai di sini ya. Iya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dari si Kathy itu bisa segera terwujud. Iya. Oke, sampai Amin. jumpa. Thank you. Ya, sampai jumpa. Bye-bye.